Ibu bapa saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Sabtu 13 Juni 2020. Peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah sumpah dan janji. Matius pasal 5 ayat 33 sampai dengan 37. Hari ini kita memperingati Santo Antonius dari Padua, seorang imam dan pujangga gereja. Tetapi gereja juga mengenangkan dia sebagai penemu orang atau barang yang hilang. Maka seringkali kita berdoa mohon bantuannya jika kita kehilangan barang atau orang yang kita cintai. Dan tidak pernah gagal jika kita dengan iman memohon bantuan doanya agar barang atau saudara kita yang hilang ditemukan kembali. Pengantar ini mungkin saja tidak cocok dengan tema renungan kita. Namun demikian, seorang imam selalu berjanji untuk tetap setia pada panggilannya, setia melayani umatnya, dan setia mengajarkan yang baik bagi umatnya. Pertanyaan yang bisa kita ajukan dalam hubungan dengan tema kita hari ini adalah, manakah yang lebih baik, bersumpah atau berjanji? Sumpah dan janji secara sepintas memiliki makna yang sama, yakni menunjukkan sikap untuk setia dan tidak mau melanggar nilai-nilai yang terkandung di dalam sumpah atau janji itu. Meskipun demikian, kita diingatkan bahwa bersumpah memiliki konsekuensi yang lebih berat daripada sebuah janji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya untuk memenuhi semua tuntutan yang diwajibkan dalam sumpah itu. Karena itu, sumpah merupakan sesuatu yang suci karena melibatkan Tuhan di dalamnya. Dengan kata lain, bersumpah berarti berani menderita demi sebuah kebaikan yang hendak dicapai. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita kenal sumpah palapa atau sumpah pati Gajah Mada. Ia bersumpah tidak akan menikmati segala sesuatu sebelum menaklukkan dan mempersatukan daerah Nusantara. Sebuah sumpah yang suci dan dibuktikannya dengan gagah berani. Sedangkan janji, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, menolong, datang bertamu, ataupun bertemu dengan seseorang. Dalam setiap sumpah atau janji jabatan, saya sering juga menjadi rohaniwan yang menjadi saksi dari sumpah atau janji dari pejabat yang terpilih, entah bupati atau anggota DPRD. Dalam pengambilan sumpah atau janji itu, ada perbedaan antara kaum Muslim dan kaum Nasrani, Kristen. Rumusan kaum Muslim adalah saya bersumpah, sedangkan bagi kaum Nasrani atau Kristen adalah saya berjanji. Mengapa ada perbedaan rumusan sumpah atau janji jabatan itu? Bagi kita orang Kristen, Katolik maupun Protestan, rumusan saya berjanji dirasa lebih cocok karena betapapun jujurnya kita, pasti ada juga kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan sebuah amanah. Kita tunduk pada kata-kata Yesus, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah,
maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Matius pasal 5 ayat 34 sampai dengan 35. Yesus melarang kita bersumpah karena Dia tahu bahwa 1000 kali kita mengucapkan sumpah, 1000 kali pula kita melanggarnya. Karena saat kita melanggar janji, kita tidak memiliki beban dosa yang berat, meskipun kita sesungguhnya tidak boleh melanggar janji yang telah kita ucapkan. Namun dengan bersumpah, tanpa kita sadari, kita selalu membohongi Tuhan karena selalu melanggar sumpah itu. Hal demikian selalu terjadi. Para pejabat, eksekutif maupun legislatif dan yudikatif selalu mengangkat sumpah dengan gagah berani, tetapi sangat jarang kita temukan sumpah itu ditaati. Hal itu berarti mereka berbohong kepada Tuhan karena melanggar sumpahnya. Karena itu, jangan bersumpah jika sumpah itu hanya sebuah kebohongan yang menodai kesucian sebuah sumpah. Sumpah selalu mengandaikan tidak hanya adanya kejujuran, tetapi juga kerelaan untuk berkorban demi nilai-nilai yang terkandung dalam sumpah itu, yakni kebenaran harus diperjuangkan dan sebaliknya kebohongan harus dibumi hanguskan. Kita bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Matius pasal 5 ayat 37a. Salam Cornovum, hati baru. Dia yang selalu menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, senantiasa memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.